Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunistiawati, NIM 180603993, kelas B7 Malam 2018, Prodi PGSD IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya akan mengulas mengenai SD Ar-Rafi Bandung. SD Ar-Rafi Bandung didirikan tahun 2004 oleh Dr. Hari Sudrajat MPD selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Wira Swasta. Di tahun pertama tercatat hanya 15 orang peserta didik yang mendaftar di SD tersebut. Di tahun kedua, peserta didik bertambah menjadi 35 orang. Dan tahun-tahun seterusnya setelah berikhtiar dan berdoa, pada tahun ajaran 2016 sampai 2017 tercatat 500 peserta didik yang setiap hari semangat menuntut ilmu di sekolah yang terletak di bilangan Kiara Condong, Bandung. Pada tahun 2011, yayasan berubah nama yang awalnya bernama Yayasan Pendidikan Islam Wira Swasta menjadi Yayasan Pendidikan Kewiraswastaan Ar-Rafi. Di awal berdirinya SD Ar-Rafi, selain sosok Dr. Haji Hari Sudrajat MPD yang sangat berperan, ada juga sosok ibu yang sangat berperan yang bernama lengkap Dr. Randa Hajah Sri Mulyani yang menjadi kepala sekolah dengan masa bakti 2004 sampai dengan 2010. Di bawah kepemimpinan beliau, SD Ar-Rafi mulai menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat tentang adanya SD Ar-Rafi sebagai alternatif sekolah dasar swasta yang mencerdaskan dan berkarakter. Adapun visi misi dari SD Ar-Rafi Bandung ialah visinya lulusan SD Ar-Rafi adalah Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas sebagai khalifah pemimpin di muka bumi. Dan misinya untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis luas yang berorientasi pada kecakapan hidup, kecakapan mempelajari, kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, serta pengembangan inovasi dan kreativitas melalui proses belajar mandiri dengan pola tematis berbasis teknologi, informatika, dan komunikasi. Untuk kelas 1 dan kelas 2, perguruan Ar-Rafi mengembangkan sendiri bahan pembelajaran tematisnya. Tahun pertama dan kedua, pembelajaran dilaksanakan secara individual klasikal dengan difasilitasi 2 orang guru di setiap kelasnya, dengan jumlah murid per kelas maksimal 28 orang sehingga rasio guru murid menjadi 1:14. Pada tahun ke-1 dan kedua, siswa akan dievaluasi berdasarkan tingkat ketercapaian kompetensi dasar pada setiap tema yang diberikan di kelas secara berkesinambungan. Bagi siswa yang terlambat mencapai indikator kompetensi dasar akan mendapatkan perbaikan atau remedial pada hari Sabtu secara individual. Tahun ketiga pembelajaran difasilitasi oleh guru mata pelajaran atau guru bidang studi kurikulum mata pelajaran di bidang studi dikembangkan dengan berorientasi pada kompetensi. Penentuan pemilihan program pembelajaran peserta didik dilaksanakan di tahun ketiga berdasarkan pertimbangan dari penilaian wali kelas, tim bimbingan dan konseling, psikolog, dan kepala sekolah selama 2 tahun proses pembelajaran di SD Ar-Rafi, yaitu melalui observasi peserta didik. Adapun program studi yang dilaksanakan di SD Ar-Rafi pada tahun pelajaran 2015 sampai 2016 adalah program bilingual dan program akselerasi. Program akselerasi ini ditempuh peserta didik selama 5 tahun di SD Ar-Rafi. Program akselerasi ini telah menjadi program pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil penilaian wali kelas, tim bimbingan dan konseling, psikolog, dan kepala sekolah yang mengacu pada data lengkap hasil observasi selama 2 tahun. Proses pembelajaran di SD Ar-Rafi dan hasil psikotes IQ, tes kemampuan verbal, dan tes komitmen. Seiring kebijakan dan regulasi pemerintah tentang penghapusan program akselerasi di sekolah dasar, maka terhitung sejak tahun 2018 SD Ar-Rafi tidak membuka program akselerasi tersebut, namun tetap mengusung akselerasi pembelajaran dalam seluruh proses kegiatan pendidikan di sekolah. Penyelenggaraan program bilingual berbasis Information Communication Technology atau ICT bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dengan memiliki skill dan kemampuan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan penguasaan totalitas menyeluruh dan mendalam serta dapat mengkomunikasikannya dalam bahasa Inggris dengan benar. Peserta didik yang menempuh program bilingual dapat menguasai kepemilikan ilmu dengan pemahaman bahasa Inggris yang baik, menumbuhkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi bahasa Inggris, dan mempunyai kesempatan dalam pengembangan potensi diri pada setiap kegiatan sekolah. Selain itu, program bilingual ini akan dibuka kesempatan kepada para
lulusan untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah standar internasional baik di dalam maupun di luar negeri. Di SDA Rafi Bandung juga memiliki banyak ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa. Di antaranya adalah futsal dan pramuka, vokal dan seni tari, dokter kecil dan educamp, renang dan panatian, cooking class, broadcasting, robotik, jimbe, piano, biola, Darul Quran dan bahasa Arab, pencak silat dan karate, kreatif pena dan English club, badminton dan basket, science club dan match club, desain grafis. Adapun sarana dan prasarana di SDA Rafi Bandung adalah sarana dan prasarana di SDA Rafi Bandung telah disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Berbagai fasilitas telah tersedia guna mendukung kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan menginspirasi. Adapun sarana dan prasarananya adalah gedung SDA Rafi Bandung, ruang guru, laboratorium multimedia, laboratorium IPA dan PAI, greenhouse, ruang musik, gedung sekolah, ruang tamu, ruang auditorium, lapangan, aula Al-Fatih, gerbang depan, gerbang dalam, gedung Al-Fatih, perpustakaan, ruang TU, ruang belajar, front office, UKS Ahwat, ruang PKS, ruang kepala sekolah, lab IPA, musola, kantin, ruang konseling, pos satpam, tempat wudhu dan toilet, rak piala dan prestasi, wastafel, tempat parkir guru dan staf, ruang ketua yayasan, ruang direktur perguruan. Ada banyak sekali prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SDA Rafi Bandung, di antaranya adalah sebagai berikut. Di SDA Rafi juga menyediakan kegiatan Parents Teacher Converse. Apa itu Parents Teacher Converse? Ini dia penjelasannya. Jadi sarana pertemuan antara orang tua dengan guru, pengajar, wali kelas, dan pihak pengurus sekolah untuk berkomunikasi langsung dan tatap muka tentang siswa didik. Materi yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian dan perilaku anak dalam kaitannya dengan proses belajar dan mengajar berbidang studi. Dalam sarana komunikasi ini, tidak diperbolehkan adanya unsur emosi seperti malu, marah, dan lain-lain, baik guru maupun orang tua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk info lebih lanjut bisa lihat di website SDA Rafi Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.